wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sugeng SPP selaku Kepala SD Negeri Kecamatan 3, yang kami hormati Bapak Ibu guru, pendidik maupun tenaga pendidikan di SD Negeri Kecamatan 3. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sugeng selaku sekolah yang mengizinkan dan memfasilitasi terkait dengan di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut terkait program pengembangan keprofesian guru atau PPKG, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJK. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul, di mana akan saya presentasikan rencana tindak lanjut pada program PPKG PJK. Salawat serta salam senantiasa kita junjung pada junjungan kita Nabi Muhammad dan kita nantikan sahabatnya di dunia kiamat. Ya, langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan rencana tindak lanjut atau biasa kita kenal dengan RTL terkait dari program pengembangan keprofesian guru PJOK, di mana pendidikan yang saya jalani atau saya laksanakan kurang lebih sudah sekitar 7 minggu Bapak Ibu. Adapun menggunakan sistem blended learning bercampur antara daring dan juga luring. Kebetulan kemarin luring kita ada waktu kurang lebih sekitar 6 hari di sana. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut yang saya susun Bapak Ibu untuk di SD kita. Saya kenalkan dari istilah, ini adalah akronim Bapak Ibu. Kita sebut saja segar salah tiga, istilahnya seperti itu. Tapi ini adalah singkatan Bapak Ibu ya. Singkatannya itu sehat bugar, warga sekolah dengan aktif berolahraga. Nah, di mana ini biar memudahkan kita untuk mengingat-ingat, jadi saya singkat menggunakan program segar salah tiga sendiri. Sehat bugar saya berikan di awal karena ya prinsipnya kita untuk melaksanakan implementasi pada pendidikan kebugaran begitu. Di mana materi yang kemarin saya dapatkan itu ada 3 model pendidikan dalam jasmani. Itu ada yang pertama adalah model pendidikan gerak, kemudian yang kedua adalah model pendidikan kebugaran, dan yang ketiga adalah model pendidikan olahraga atau sport education model. Di mana yang akan saya implementasikan di SD ini adalah model pendidikan kebugaran. Maka dari itu untuk kata sehat bugar saya berikan di awal. Tidak lupa diikuti oleh warga sekolah. Kenapa warga sekolah? Artinya kita tidak hanya kepada bapak ibu gurunya, tidak hanya kepada muridnya, tetapi seluruh lapisan yang ada di warga sekolah. Dengan harapan juga nantinya lapisan dari orang tua juga ikut mensukseskan program ini dan juga otomatis dengan aktif berolahraga. Seperti itu. Ini adalah latar belakangnya, latar belakang terkait dengan program yang akan saya susun. Yang pertama kita melihat dari makna kesehatan terlebih dahulu, yaitu adalah komponen positif dari kesehatan yang optimal. Kondisi yang jelas itu mengurangi yang optimal, kemudian kesehatan memungkinkan perluasan potensi seseorang untuk hidup dan bekerja secara efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Tujuan orang sehat menggunakan istilah kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan untuk menggambarkan rasa kebahagiaan dan kepuasan hidup secara umum. Di sini yang perlu kita bawahi adalah kebahagiaan dan kepuasan hidup. Nah, selanjutnya untuk kebugaran jasmani itu sendiri adalah teori dan konsep yang dapat didefinisikan keadaan kesehatan maupun kesejahteraan secara keseluruhan yang mencakup kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan semangat tanpa kelelahan yang berarti. Atau secara umum, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh yang berfungsi secara efisien dan efektif.
Nah, setiap aspek kebugaran jasmani ini berperan penting Bapak Ibu dalam menjaga kesehatan dan kinerja tubuh secara optimal. Jadi berhubungan ya, ketika kita meningkatkan kebugaran berarti itu hubungannya adalah pada kesehatan. Seperti itu. Dan yang melatar belakangi ini, saya menyusun program ini, utama sekali adalah minat olahraga warga di SD Negeri Kutasari 03 itu yang tinggi. Ini yang menjadikan sebuah modal yang dapat dikembangkan untuk memfasilitasi terutama minat dan kepemimpinan murid. Begitu. Selain itu juga sebagai upaya melestarikan budaya bangsa dengan permainan tradisional yang saya katakan tadi, dengan menerapkan model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan juga pendidikan olahraga atau sport education model. Begitu. Untuk pendidikan gerak berarti intinya kata kuncinya adalah dengan aktif bergerak. Untuk pendidikan kebugaran kata kuncinya adalah bugar dan sehat. Selanjutnya untuk pendidikan olahraga atau sport education model, kata kuncinya adalah olahraga kompetisi. Itu seperti itu. Ini yang melatar belakang. Kemudian tujuan programnya saya buat menjadi 3 Bapak Ibu. Dimana yang pertama adalah meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Yang kedua, memotivasi murid tentunya untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Dan yang terakhir, ini luas, membangun rasa komunitas di mana kita sebagai komunitas belajar di sekolah, dan semangat tim juga memupuk rasa tanggung jawab kepada murid melalui kegiatan olahraga bersama. Ini adalah tujuan program. Kemudian capaian apa sih, kemudian langkah-langkah apa dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Itu untuk tujuan pertama Bapak Ibu terkait dengan kesadaran mengenai kebugaran dan kesehatan. Itu yang diharapkan itu jumlah partisipasi murid yang terlibat aktif itu meningkat Bapak Ibu dalam kegiatan aktivitas fisik untuk kebugaran jasmani itu meningkat dari waktu ke waktu. Seperti contoh, kita banyak mengetahui ketika ada olahraga bersama seperti senam bersama maupun jogging maupun jalan santai bersama, itu supaya keaktifan siswa, kesadaran siswa atau murid itu dari waktu ke waktu semakin menambah. Kemudian untuk tujuan yang kedua, motivasi murid untuk aktif berolahraga memerlukan pendekatan yang kreatif, kemudian bersifat inspiratif supaya mereka itu dapat meningkatkan motivasi dalam berpartisipasi kompetisi sehat dan dapat meningkatkan semangat persaingan, dan dengan memberikan kesempatan kepada semua murid untuk terlibat, dan budaya sekolah tentunya yang mendukung memberikan lingkungan yang positif dan merangsang untuk berolahraga. Dengan menggunakan kombinasi dan strategi tersebut, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan olahraga dan memotivasi murid untuk menjaga kebugaran tubuh mereka. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kenapa harus warga sekolah, tidak hanya murid. Begitu ya, karena diupayakan sekolah itu dapat menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi aktif begitu dalam kegiatan olahraga. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, yaitu kerjasama tim dapat membantu membangun hubungan sosial tentunya, meningkatkan rasa tanggung jawab dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Di mana kita mungkin bisa dengan menetapkan dalam satu minggu itu ada satu hari di sekolah, bisa kita kenal dengan hari olahraga atau hari olahraga sekolah, itu dengan berbagai acara dan permainan. Misalkan kita olahraga bersama, ada pun nanti kita melaksanakan permainan olahraga bersama yang menyenangkan, baik itu permainan tradisional ataupun permainan modern ataupun permainan olahraga yang dimodifikasi. Dengan menciptakan pengalaman positif tersebut, itu sekolah nantinya akan dapat membangun rasa komunitas yang kuat dan juga semangat tim di antara murid dan guru. Jadi nanti kita bisa menjadi rasa tanggung jawab, komunikasi di antara warga sekolah. Begitu. Kemudian struktur programnya, ini gambaran struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di sekolah kita. Itu kegiatan ini yang saya programkan itu termasuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Artinya kegiatan itu berjaminan dengan kegiatan pembelajaran. Utamanya adalah pada
mata pelajaran jenjang organ. Nah, untuk jenjang sekolah dasar ini memang yang terlibat penuh yang diharapkan itu utama sekali adalah dari kelas 4, 5, dan 6. Tetapi agar program ini berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan kelas bawah supaya ya minimal mereka dapat melihat pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak kelas, dan juga intinya adalah aktif bergerak, karena dalam pendidikan dasar ini, penjas atau pendidikan jasmani itu adalah supaya anak-anak itu atau murid-murid itu dapat memperkuat kemampuan gerak dasar mereka. Kemudian dalam beberapa kegiatan juga kita mungkin bisa melibatkan orang tua. Dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan mungkin sebagai pelaksana atau sebagai mengkondisikan fasilitas atau tempat. Mungkin bisa kita laksanakan seperti itu. Dan gambaran programnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Di dalam program mingguan kita mungkin bisa melaksanakan senam massal dan permainan tradisional di hari Sabtu. Contohnya misalkan kita senam rutinan lah, senam massal, baik itu senam ya kurang lebih dalam waktu 30 menit atau 15 menit itu senam bersama pada sekolah, dan siapa tahu nanti ada wali murid pun itu terlibat ikut senam. Itu kita sanakan, kita berikan kesempatan. Kemudian adakan permainan tradisional. Permainan tradisional mungkin kita dulu waktu kecil sering sekali ya bermain seperti Suramanda atau gobak sodor atau apa, kan sekarang sudah hampir luntur ya Bapak Ibu ya. Punah ini sudah hampir punah. Nah, mungkin ini kita bisa lestarikan melalui program mingguan di kegiatan ini. Baik, selain kita mengingat kembali aturan-aturan yang pernah ada, juga sekaligus kita memperkenalkan kepada anak-anak didik kita yang notabene adalah anak-anak modern ya Bapak Ibu ya. Kemudian di program bulanan itu kita mungkin bisa melaksanakan hiking atau penjelajahan alam, di mana letak sekolah kita ini kan sangat berdekatan dengan alam yang indah ya. Kita bisa jalan-jalan mungkin keliling alam sekitar berapa kilo lah, nanti kita supaya lebih mengenal alam begitu. Dan juga program semesteran, nah ini yang tadi saya katakan festival olahraga tradisional ya, kita melaksanakan olahraga besar-besaran lah istilahnya. Baik itu tidak harus dengan kompetisi. Di sini kita bisa dengan permainan. Misalkan kita tampilkan senam-senam yang tiap kelas misalkan, dan tidak harus difasilitasi oleh guru. Dalam hal ini adalah mata pelajaran PJOK, dan juga tidak harus difasilitasi oleh guru atau wali kelasnya. Mungkin nanti wali murid yang terlibat. Misalkan perwakilan kelas 1 mau menampilkan senam apa, nanti kelas 2 senam apa, sampai juga dengan kelas 6. Baik itu senam atau mau melaksanakan permainan tradisional seperti itu. Nah, untuk program tahunannya ini yang tadi saya sampaikan, pendidikan olahraga atau sport education model. Ini kita bisa, salah satu contohnya kita adakan festival senam irama. Di tiap kelas nanti Bapak Ibu gurunya atau wali kelasnya itu bisa memfasilitasi siswa-siswinya bersama dengan orang tua misalkan membuat senam irama atau senam kreasi bebas. Dan mungkin nanti dari hasil ini yang bisa kita gunakan atau kita tampilkan setiap kali kita melaksanakan senam massal. Itu seperti itu program ini di sana. Kemudian beberapa mitra yang dapat dilibatkan otomatis yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat, dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru, dan yang ketiga orang tua, dan tentunya adalah masyarakat. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini pernyataan tentang kapasitas, atau ini adalah aset Bapak Ibu, aset atau modal-modal yang kita miliki. Artinya kita sudah berusaha untuk berpikir berbasis aset. Artinya kita tidak harus lebih atau kita tidak harus memiliki terlebih dulu, tapi kita harus punya mindset apa sih yang sudah kita miliki, dan kira-kira yang sudah kita miliki bisa apa tidak sih untuk mendorong atau mendukung sebuah atau suatu program yang akan dilaksanakan. Nah, dalam hal ini aset yang mendukung dalam program yang saya rencanakan ini, yang pertama adalah modal manusia Bapak Ibu. Itu pertama sekali adalah kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Kita punya itu semua. Kemudian untuk yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik dalam ini kita punya halaman sekolah, kemudian lokasi kita tidak terlalu jauh dengan lapangan masyarakat.
dan juga jalan perkampungan yang bisa kita lakukan untuk aktivitas berolahraga. Kemudian untuk yang selanjutnya atau yang ketiga adalah modal sosial. Kita dapat berkoordinasi dengan masyarakat. Mungkin di lingkungan masyarakat di sekitar sekolah ini banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang ahli dalam berolahraga. Kemudian yang keempat adalah modal lingkungan. Alhamdulillah lingkungan sekitar kita ini adalah lingkungan sekitar perkebunan dan persawahan, otomatis udaranya pasti bersih. Tidak tercemar seperti layaknya di perkotaan gitu begitu. Dan yang terakhir adalah modal finansial, ini yang pokoknya. Tetapi dalam hal ini kita hanya mendapat kebijakan dari dana PUSP, dan itu bukan semata-mata menjadi topangan kalau dalam pernyataan tentang kapasitas yang sudah kita miliki. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah rencana evaluasi. Nah, evaluasinya nanti kita laksanakan secara menyeluruh. Itu dilaksanakan, gambaran kami adalah setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Kira-kira apa sih yang sudah baik dan juga apa yang masih harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik dari murid maupun dari orang tua murid. Nah, instrumen-instrumennya itu bisa nanti kita berikan berupa kuesioner ataupun wawancara secara langsung. Dan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani murid, di sini saya sudah menyiapkan instrumen berupa TKSI atau tes kebugaran siswa Indonesia yang resmi diberikan atau sumbernya itu dari Kemendikbud. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pemeriksaan antropometri kepada murid secara berkala untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh. Ini bisa menggunakan rumus indeks massa tubuh Bapak Ibu. Dan juga kebetulan sekarang untuk rumusnya gampang dan juga aksesnya pun sudah gampang, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh Play Store. Kebetulan saya sudah ada, dan nantinya ini yang akan kita canangkan untuk mengukur baik secara berkala dari aktivitas olahraga tersebut. Misalkan bisa 1 bulan sekali kita ukur, kita cek anak kita supaya mengurangi stunting dan juga mengurangi obesitas. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk pada puncaknya, yaitu terkait dengan kemungkinan tantangan. Tantangan yang mungkin terjadi dalam program yang akan kita laksanakan ini, yang saya canangkan itu Bapak Ibu. Itu yang pertama sekali adalah cuaca. Nah, otomatis ketika cuacanya hujan seperti ini ataupun panas sekali, itu kegiatan pasti akan terkendala gitu. Nah, itu akan terkendala. Nah, mungkin kegiatan itu dapat ditunda karena ini adalah kegiatan rutinan. Misalnya pagi hari kita jadwal senam massal, mungkin kita bisa tunda. Atau kita bisa pindah hari, kita ajukan atau kita unjukkan, atau kita bisa memanfaatkan aset yang ada. Kita masih punya ruang kelas, kita masih punya ruang sirkulasi, seperti itu menurut. Nah, begitu juga dengan kegiatan semesteran dan kegiatan tahunan yang tadi saya gambarkan. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah kegiatan sekolah yang bentrok. Nah, ini yang sering sekali kita temukan ya Bapak Ibu, melihat setiap tahunnya pasti selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Misalkan di hari Sabtu itu tiba-tiba kita ketempatan atau jadi tuan rumah sebagai tempat dia untuk KKB di Babin, ya berarti kita harus mengutamakan KKB Babin jadi tuan rumah paling Babin dibandingkan kita menjalankan kegiatan senam bersama atau olahraga bersama. Mungkin bisa kita geser kembali ke poin 1 seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah kendala alat Bapak Ibu. Karena kalau senam kemudian olahraga mungkin ya kita bisa mengurangi dan sebagainya, itu identik dengan peralatan, sound system atau pengeras suara. Itu ketika ada kerusakan, yaitu kita pasti akan terkendala. Tidak langsung kan saat itu juga rusak, saat itu juga kita belikan, tidak mungkin. Apalagi daerah kita adalah daerah perkampungan, jauh dari perkotaan. Mungkin kita bisa mengganti hari atau juga kita bisa itu tadi koordinasi dengan wali murid. Bagi wali murid yang punya, misalkan bisa meminjamkan atau kita bisa meminjam atau boleh meminjamkan.
terlebih misalkan dari itu atau bapak ibu guru yang memiliki juga bisa untuk dipindah seperti itu ya bapak ibu ya. Ini kemungkinan tantangannya akan terjadi. Nah, demikian tadi adalah presentasi terkait dengan rencana tindak lanjut program pengembangan keprofesian guru PJOK saya yang saya canangkan untuk SD Negeri Kota Seno. Di sini saya memiliki salam bapak ibu. Untuk salam sehat, tetap semangat itu hampir semuanya ya. Dan untuk salam berkurang adalah salam dan bahagia. Untuk guru PJOK sendiri adalah Jaya, kemudian PPKG PJOK semangatnya pakai luar biasa. Seperti itu kira-kira bapak ibu. Dan selebihnya saya mohon umpan balik ataupun saran apabila masih banyak kekurangan untuk melaksanakan program tersebut dari pemerintah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapak pertama Bapak Ofis aku sekolah kita. Terima kasih, ini program yang sangat bagus. Kalau saya membaca melihat saya menerima itu sangat bagus ke depan. Harapan saya walaupun cuacanya seperti ini, harapan saya ke depan kegiatan olahraga tidak berhenti. Walaupun kita misalkan ada ruangan kosong kita pakai. Nah ini membuat saya jadi berpikir kalau kita punya ruangan ke depan misalnya ada tantangan, jadi ada tantangan tentang pesan. Nah ini harapan saya nanti hadapi sebagai guru olahraga tetap anak ada kegiatan olahraga walaupun cuaca kalau musim panas, musim kemarau salah di lapangan, tapi salah satunya kita punya saluran kemudian misalkan nanti olahraga yang khusus gitu ya. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita selain prestasinya bagus juga kesehatan. Ini itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dari Pak Ibu terkait dengan saran dan masukannya. Saya sangat mungkin. Barangkali dari Bapak Ibu guru yang lainnya atau dari Ibu atau dari Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Dasar 03. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Didi Widianto yang telah menyampaikan rencana tindak lanjut dari PPKG PJOK. Setelah saya mengikuti apa yang Pak Didi tadi sampaikan, saya sangat berterima kasih nih. Ini merupakan hal baru bagi saya bahwasanya di PPKG PJOK itu ada sebuah rencana dari Pak Devi yang sangat luar biasa, dan harapan saya rencana yang tadi Bapak sampaikan itu bisa terlaksana sehingga bisa membuat sekolah kita tercinta ini semakin maju, semakin jaya gitu. Terus yang sesuai dengan tadi semboyannya tadi ya, bahwasanya PPKG PJOK itu luar biasa gitu ya Pak. Jadi sekali lagi saya mau ucapkan banyak terima kasih. Ini merupakan hal baru bagi saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak tadi sampaikan dapat terlaksana. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari Bu Ninit ya atas ini bukan lagi masukan ya, tapi kayaknya ke arah ribet ya. Tapi terima kasih sekali yang mudah-mudahan ini sebagai salah satu penguat dalam kami melaksanakan atau mencanangkan dulu. Saya di sini berusaha mencanangkan nanti setelah rencana tindak lanjut ini ternyata
ada banyak pertimbangan baiknya, berarti kita bisa menjalankan. Ya. Atau yang kamu ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Pak Devi yang dilaksanakan sejak hari Sabtu yaitu senam bersama sudah dilaksanakan, tetapi untuk warga sekolahnya itu belum. Dan masukan saya, saran saya, ya mari kita bersama supaya segar bugar, mari kita bersama-sama mengikuti senam sehat yang dilaksanakan setiap hari Sabtu supaya anak-anak juga ikut semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kopong ya atas saran dan penguatannya. Ya betul sekali Pak, memang ini sebuah penguatan untuk program ini, maka dari itu kenapa saya membuat sehat bugar warga sekolah. Artinya kita akan menyeluruh supaya dari muridnya sehat, dari bapak ibu gurunya sehat, syukur kita bisa merangkak kepada orang tua maupun murid. Terima kasih sekali. Ada lagi? Ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, terima kasih. Ini untuk guru olahraga, pokoknya top, terus gados. Untuk rencana tindak lanjutnya sudah tidak diragukan lagi. Andai kata itu ada kendala itu kita baca. Tantangan juga, kalau nggak ada tantangan nanti nggak ada keberhasilan. Tuh. Untuk setiap hari Sabtu untuk harian sudah. Nah, untuk segar bugarnya setiap minggunya, untuk healing jalan-jalan. Nah itu ya kadang-kadang kan cuma sekitar sini bisa. Tapi kalau saat hujan itu kendalanya hujan. Bisa jalan-jalan suruh apa? Disuruh ambil ke arah sana kembali lagi bisa. Hujan bisa dilakukan di ruangan, nggak ada tantangan lagi. Bisa dimanapun bisa. Gimana kita akalnya kita saja, guru olahraga sudah lebih pinter gitu loh. Untuk setiap tahunnya bisa diadakan apa kontes Kompetisi. kompetisinya nanti saat perpisahan. Nah itu kan bisa setiap kelas, bukan setiap kelas malahan apa ya, setiap kelas itu malah tampilnya beberapa kali itu lebih bagus untuk menarik warga masyarakat juga. Untuk dibantu yang lain untuk mengajukan senam irama, senam berbagai macam senam ditampilkan di acara perpisahan nanti. Walaupun ada kendala mungkin sedikit, nah, akhirnya nanti semua bisa berjalan lancar. Indonesia Jaya karena dari SD kita yang selalu apa tadi ya bisa makmur, subur, jaya dan luar biasa. Walaupun saya sudah tidak di sini lagi. Itu doa saya kayak gitu luar biasa. Walaupun saya nggak di sini sudah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah dengan Putra Sari juga jaya dan luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu saja. Terima kasih Pak Devi sudah memajukan Putra Sari 03. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, penguatan yang luar biasa dibentuk dari Ibu Kepala Sekolah ya. Sangat berterima kasih dan saya istilahnya jadi berpikir, artinya yang lama istilah seperti istilahnya gitu nih, yang lama saya terlalu nyenyak tidur, ternyata saat ini saya sudah sampai untuk bangun dan berlari gitu loh. Bangun dan berkarya. Iya. Bangun berkarya gitu. Iya. Ya oke, mudah-mudahan ini sebagai salah satu motivasi murid terutama untuk menciptakan kepemimpinan mereka dan juga menggali bakat-bakat yang terpendam di antara mereka. Utamakan sekali adalah kesehatan kebugaran mereka dan juga kita bersama. Terlebih dari itu, kita juga berharap adanya prestasi-prestasi yang dapat diperoleh dari kita bersama. Begitu dulu Bapak Ibu.
Demikian tadi adalah presentasi saya. Apabila saya dalam menyampaikan presentasi ini sangat tidak ini banyak kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri dari pamit hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.